Pernahkah kamu merasa uang yang kamu hasilkan selalu habis begitu saja, padahal kamu sudah bekerja keras setiap hari? Kalau iya, mungkin video ini adalah jawaban dari semua masalahmu saat ini. Banyak dari kita yang berada di kelas menengah sering merasa terjebak dalam lingkaran ekonomi yang itu-itu saja. Padahal, keinginan untuk hidup nyaman dan mencapai kebebasan finansial bukanlah hal yang mustahil. Masalahnya, ada jebakan-jebakan tersembunyi yang sering menghalangi jalan kita tanpa kita sadari. Mungkin kamu berpikir, semakin besar penghasilan, semakin mudah untuk hidup berkecukupan. Tapi kenyataannya, bukan seberapa besar uang yang kamu hasilkan, melainkan bagaimana cara kamu mengelolanya. Saat berusaha naik kelas, kelas menengah sering terperangkap dalam pola pikir dan kebiasaan yang sebenarnya menjauhkan mereka dari tujuan. Jebakan-jebakan ini seringkali dihindari oleh orang-orang kaya. Mereka, terutama yang membangun kekayaan dari nol, paham bahwa strategi, mindset, dan kebiasaan dalam mengatur uang adalah kunci untuk melindungi dan mengembangkan aset mereka. Salah satu jebakan paling umum adalah hidup di luar batas kemampuan. Coba pikirkan, saat gaji naik atau kamu menerima bonus, apakah kamu langsung tergoda untuk membeli barang baru? Misalnya, gadget terkini atau barang-barang mewah lain yang sebenarnya enggak terlalu dibutuhkan. Kebiasaan seperti ini menciptakan siklus di mana pengeluaran terus bertambah seiring pendapatan. Akibatnya, kamu jadi kesulitan menabung atau berinvestasi. Di sisi lain, orang-orang kaya cenderung lebih bijak. Mereka tetap hidup sesuai kemampuan, lalu mengarahkan uang tambahan untuk membangun bisnis, membeli aset produktif, atau investasi jangka panjang. Kebiasaan ini memungkinkan mereka memperbesar kekayaan tanpa terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Jebakan berikutnya adalah pengelolaan utang yang kurang tepat. Utang sering dianggap menakutkan, padahal bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat kalau digunakan dengan bijak. Utang produktif seperti pinjaman untuk memulai bisnis atau investasi properti bisa jadi langkah besar menuju kebebasan finansial. Tapi, banyak orang di kelas menengah sering terjebak dalam utang konsumtif, seperti cicilan barang mewah, pay later, atau kartu kredit dengan bunga tinggi. Kesalahan terbesar adalah tidak bisa membedakan antara utang produktif dan konsumtif, ditambah kurangnya perencanaan untuk melunasinya. Sementara itu, orang-orang kaya selalu punya strategi. Mereka mempertimbangkan manfaat dan dampak utang terhadap arus kas mereka sebelum mengambil keputusan. Pola pikir jangka pendek juga jadi jebakan besar. Di era serba cepat ini, kita sering tergoda oleh janji keuntungan instan dari investasi modern, seperti kripto atau NFT tanpa benar-benar memahami risikonya. Ketidaksabaran untuk melihat hasil sering membuat orang mengabaikan pentingnya riset. Orang-orang kaya punya pendekatan yang berbeda. Mereka lebih memilih strategi jangka panjang karena mereka tahu investasi yang sukses membutuhkan waktu, pengetahuan, dan konsistensi. Dengan memahami instrumen yang mereka pilih, mereka bisa meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Jangan lupa juga, kurangnya investasi pada diri sendiri sering menjadi hambatan yang jarang disadari. Kamu mungkin merasa cukup dengan pendidikan formal yang sudah kamu jalani, tapi dunia terus berubah dengan cepat. Mereka yang ingin maju harus berkomitmen untuk terus belajar, baik lewat kursus, seminar, maupun membangun jaringan profesional. Orang-orang sukses tahu bahwa keterampilan dan pengetahuan adalah aset terbesar. Dengan terus berinvestasi pada diri sendiri, mereka bisa beradaptasi dengan perubahan dan menangkap peluang baru yang lebih besar. Namun, kesuksesan gak hanya soal mengambil resiko. Banyak yang berpikir bahwa untuk menjadi kaya, mereka harus mengambil keputusan-keputusan besar dengan risiko tinggi. Padahal, risiko yang enggak diperhitungkan dengan matang bisa membawa kerugian besar. Orang-orang kaya cenderung hati-hati. Mereka tahu cara menilai risiko dengan cermat dan selalu bertanya pada diri sendiri,
apakah keputusan ini sesuai dengan tujuan jangka panjang. Dengan pendekatan yang terukur, mereka memastikan setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke impian finansial mereka. Selain itu, literasi finansial adalah fondasi penting yang sering diabaikan. Banyak dari kita masih mengelola uang berdasarkan insting atau mengikuti kebiasaan orang lain tanpa pemahaman yang jelas. Padahal, memahami dasar-dasar keuangan, seperti cara mengelola pendapatan, utang, dan investasi, adalah kunci untuk mengambil keputusan yang cerdas. Orang-orang kaya selalu belajar dan memperdalam pemahaman mereka tentang strategi keuangan. Dengan begitu, mereka bisa mengelola pajak, aset, dan investasi dengan cara yang paling menguntungkan. Hal lain yang sering menjebak adalah fokus hanya pada gaji. Memang, penghasilan tetap penting, tapi mengandalkannya sebagai satu-satunya sumber pendapatan adalah kesalahan besar. Orang-orang kaya paham pentingnya diversifikasi. Mereka nggak hanya bergantung pada satu sumber penghasilan, tetapi juga membangun aliran pendapatan pasif, seperti investasi atau aset produktif lainnya. Dengan cara ini, mereka menciptakan stabilitas keuangan yang lebih berkelanjutan. Terakhir, pola pikir yang kaku sering menjadi hambatan terbesar. Banyak yang percaya bahwa nasib finansial mereka nggak bisa diubah karena faktor ekonomi atau lingkungan. Pola pikir seperti ini hanya akan membuat kamu merasa pasrah dan menghalangi peluang untuk berkembang. Sebaliknya, orang-orang sukses punya mindset yang dinamis. Mereka melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan kegagalan sebagai bagian dari proses. Dengan sikap yang fleksibel, mereka terus berinovasi dan mencari cara untuk meningkatkan hidup mereka. Memahami dan menghindari jebakan-jebakan ini adalah langkah awal yang penting untuk mencapai kebebasan finansial. Memang, perubahan enggak akan terjadi dalam semalam. Tapi, dengan kesadaran, perencanaan, dan komitmen untuk terus belajar, siapapun bisa mendekati tujuan finansial yang mereka impikan.